Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Renasari dengan NPM 22411190. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Bagus Abriansyah, Bagus Prayoga, dan Intan Syahrani serta saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi pasar. Orientasi pasar atau market orientation adalah suatu pandangan perspektif atau budaya yang terlihat dari proses dan aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai inti dari proses pemasaran, yaitu fokus pada kepuasan konsumen. Orientasi pasar merupakan alat ukur perilaku dan aktivitas dari implementasi konsep pemasaran. Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memahami lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan konsumen sehingga dapat menciptakan customer value dan menciptakan strategi pasar dengan informasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Orientasi pasar merupakan budaya organisasi di mana menempatkan prioritas tertinggi pada supervisor customer value. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis di mana organisasi mempunyai komitmen untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Orientasi pasar juga secara signifikan menjadi faktor penting yang memungkinkan perusahaan memahami pasar dan mengembangkan strategi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pasar. Orientasi pasar juga berfokus pada penciptaan citra organisasi terhadap yang akan berkunjung pada penciptaan simpati dan para pelanggan, karena dengan adanya orientasi pasar mampu memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga konsumen merasa puas. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat orientasi. Menurut Hasan dari U8, orientasi pasar memiliki beberapa fungsi, yaitu mengarahkan perusahaan pada diferensiasi dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar, mengarahkan para manajer untuk mengurangi penekanan orientasi produk dan merespon pasar, mengarahkan sistem organisasional seperti formalisasi dan sentralisasi akan ditentukan secara berurutan dan tidak akan berdiri sendiri. Adapun manfaat dari orientasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan dalam memproduksi produk dan jasa yang sesuai dengan dipersepsikan oleh pelanggan, membantu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan para pesaing, menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Adanya orientasi pasar dapat mengarahkan perusahaan pada competitive advantage yang dapat mempertahankan melalui aktivitas eksternal dan internal. Internal misalnya investasi ulang, ambiguitas kasual, dan melakukan adaptasi orientasi pasar. Sedangkan eksternalnya adaptasi dengan perubahan, ambiguitas eksternal, intangibility, kecepatan mobilitas, kompleksitas sosial, efisiensi massal, dan peningkatan efektivitas sejalan dengan waktu serta pengetahuan prosedural. Selanjutnya, komponen orientasi pasar menurut Harvey dan Slater, yaitu pelanggan orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsional. Yang pertama, orientasi pelanggan adalah pemahaman perusahaan terhadap target buyer sehingga dapat menciptakan supervisor value kepada mereka secara terus-menerus. Orientasi pelanggan mengharuskan penjual mampu memahami mata rantai nilai secara keseluruhan seorang pembeli. Melalui orientasi pelanggan akan membentuk orientasi dan persepsi pelanggan atas nilai-nilai yang dibangun dan dirasakan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Orientasi pelanggan sendiri mencakup semua aktivitas yang berkontribusi pada pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan dan preferensi pada pelanggan sasarannya, dan pada kemampuan perusahaan untuk merancang produk dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan dan preferensi tersebut. Pengukuran orientasi pelanggan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu manajemen puncak mendiskusikan kebutuhan dan preferensi pelanggan, berkomitmen pada penyediaan layanan bagi para pelanggan sekalipun transaksi penjualan yang telah selesai. Perusahaan memiliki database pelanggan rinci, secara rutin mengkaji dan kemungkinan dapat perubahan lingkungan bisnis terhadap pelanggan. Kadangkala perusahaan bermaksud mengabaikan perubahan-perubahan kebutuhan produk dan jasa pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, orientasi pesaing adalah pemahaman akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi jangka panjang dari para pesaing yang saat ini akan sebagai pesaing potensial yang akan muncul.
Orientasi pasar dapat dinyatakan melalui tingkat monitoring informasi dan menyebarluaskan informasi tersebut pada semua fungsi yang ada dalam organisasi, divisi, riset, dan pengembangan produk. Mendiskusikan dengan pimpinan perusahaan bagaimana kekuatan pesaing dan strategi apa yang dikembangkan saat ini, dan strategi yang akan dikembangkan di masa mendatang. Penerapan orientasi pesaing mempunyai dua tujuan, yaitu jangka pendek perusahaan berusaha memahami kekuatan dan kelemahan baik dari pesaing maupun pesaing potensial di masa mendatang. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan harus mengerti kapabilitas dan strategi apa yang mereka gunakan. Melalui orientasi pasar ini, perusahaan berusaha untuk menjawab ketiga pertanyaan, yaitu siapa pesaingnya, teknologi apa yang digunakan, dan apakah pesaing membuat sebuah alternatif yang menarik untuk sudut pandang target customer. Selanjutnya, yang ketiga itu koordinasi antar fungsi. Koordinasi antar fungsi adalah merefleksikan penyalahgunaan secara terkoordinasi dan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dalam rangka menciptakan super besar customer value bagi pembeli sasaran. Untuk memberikan respon yang tepat pada pelanggan, kebutuhan adanya koordinasi pemanfaatan sumber daya dalam perusahaan antar berbagai departemen. Koordinasi dalam rangka integritas sumber daya tersebut terkait erat dengan orientasi pelanggan dan pesaing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.